Sandra Dewi, istri tersangka Harvey Mois dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk 2015-2022, kembali diperiksa untuk yang kedua kalinya oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung pada Rabu 15 Mei 2024 kemarin. Tidak seperti pemeriksaan pertama pada 4 April 2024 lalu, kedatangan Sandra Dewi kali ini terkesan sangat ingin menghindari awak media. Ya, usai menjalani pemeriksaan lanjutan selama 10 jam, Sandra Dewi tampak tertunduk lesu dan memilih untuk bungkam. Meski Kejagung belum menetapkan Sandra Dewi sebagai tersangka, Kejagung mengungkapkan bahwa pihak penyidik tengah menguliti banyak hal, termasuk kepemilikan aset Sandra Dewi hingga perjanjian pranikah Sandra Dewi dan Harvey Mois yang dicurigai memiliki keterlibatan dalam kasus mega korupsi PT Timah. Untuk mengetahui fakta yang diungkap oleh Kejagung, maka inilah 5 fakta baru pemeriksaan kedua Sandra Dewi atas kasus korupsi timah 271 triliun, versi Cumi Top 5. Sandra Dewi baru saja menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan suaminya Harvey Mois di Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan. Diketahui pemeriksaan Sandra Dewi dimulai sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Namun meskipun telah menjalani pemeriksaan selama 10 jam, Sandra Dewi ternyata belum ditetapkan menjadi tersangka alias masih menjadi saksi. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus mengungkapkan kemungkinan bahwa Sandra Dewi sebenarnya bermasalah. Namun, penyidik masih membutuhkan waktu untuk mendalami kesaksian dari Sandra Dewi. Pemeriksaan pada hari ini khususnya kami fokuskan pada tindak pidana pencucian uang, sehingga beberapa saksi yang kami periksa adalah beberapa istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD, saudara EK, saudara RS, dan sebagainya. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka untuk menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka maupun yang diatasnamakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa. Nah, memang metode-metode yang disampaikan atau disajikan atau dipublikasikan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Artinya keluarga inti dari para tersangka sudah diperiksa mereka. Tidak mungkin tidak ada kaitan, tidak mungkin tidak ada gunanya. Jadi salut untuk Kejaksaan Agung, maju terus. Memang hari ini sampai tadi dia adalah saksi, tetapi bukan tidak mungkin dengan durasi dan tingkat pemeriksaan itu seperti tadi, ya ada kondisi mungkin yang tidak baik berikutnya. Mungkin dengan 10 jam penyidikan, dugaan kami mengarah ke posisi tidak baik kondisi Sandra Dewi ini. Dugaan kami. Kalau dugaan kami, kenapa Sandra Dewi dipanggil kembali oleh Kejaksaan Agung? Tentu untuk mencocokkan segala hal yang diketahui oleh dia, yang diingkari mungkin oleh dia, atau yang dijawab ya oleh dia, tetapi datanya mungkin berbeda dengan yang dimiliki oleh penyidik. Dalam pemeriksaan kedua Sandra Dewi, Kejagung mengaku bahwa pihaknya tengah mendalami soal kebenaran dan waktu pembuatan perjanjian pranikah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Bukan hanya itu, Kejagung juga melakukan pendalaman terkait aset yang terkonsolidasi sebagai tindak pidana dari tersangka Harvey Mois yang merupakan suaminya. Termasuk juga kita mendalami tentang sejauh mana perjanjian pranikah saudara SD ini, apakah benar dan apakah itu perjanjian yang dilakukan sebelum
pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka untuk terkait dengan peristiwa pidana ini. Sehingga itu harus kita klarifikasi semua dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan. Sebagaimana kita ketahui, saudara SD ini pun juga memiliki penghasilan sebagai artis. Di situ kita juga akan menguji. Kita sudah punya data berapa tahun belakangan, berapa penghasilan yang bersangkutan, dan itu akan kita uji. Apakah harta-harta yang dia miliki pantas atau wajar dengan aset yang dia miliki. Kalaupun pihak Sandra Dewi mengatakan ada perjanjian pranikah, ketika dia bisa buktikan, maka seharusnya tidak selama tadi waktunya. Yang mungkin terjadi adalah dia tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah akta yang sesungguhnya atau yang berkekuatan hukum, bukan sebatas hanya akta di bawah tangan. Jadi kalau menurut kami apa yang dilakukan oleh pernyataan Sandra Dewi sebelumnya sebenarnya merugikan dia kemudian. Jadi untuk itu kami sarankan orang-orang yang dipanggil menjadi saksi, terlebih tersangka, jujur saja gitu. Gak usah berkelit dan berbelit-belit, gak usah berbohong. Nanti penyidik itu akan lebih banyak mengeksplor, akan banyak meneliti, akan banyak mendalami, akan ketemu bohongnya. Kejagung telah memblokir atau membekukan 66 rekening yang diduga terkonsolidasi tindak pidana yang dilakukan Harvey Mois. Meski telah memblokir sebanyak 66 rekening, Kejagung mengaku akan terus mendalami dan akan mengusut tuntas tindak pidana tersebut hingga ke akarnya. Sebagai Sekretaris Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus juga tampaknya memberikan dukungan penuh terhadap Kejagung. Tim penyidik telah melakukan pemblokiran sebanyak 66 rekening yang semuanya sedang kita telusuri apakah rekening-rekening tersebut ada kaitannya atau ada terindikasi untuk melakukan kejahatan, dan ini semua sedang kita telusuri semua. Nah, harapan kita juga penyidik mampu untuk menyidik itu dengan pola-pola yang makin cerdas, makin kuat, adekuat, supaya tidak bisa diingkari atau dibantah nantinya begitu. Tidak hanya memblokir 66 rekening, Kejagung juga menyebut bahwa pihaknya telah menyita 187 bidang tanah di berbagai tempat, 55 unit alat berat, 16 unit kendaraan, 1 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Tangerang Selatan, hingga menyita aset berupa 6 shelter di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus mengungkapkan bahwa masih ada kapal sedot di Bangka Belitung yang diduga terkonsolidasi juga dari tindak pidana yang dilakukan Harvey Mois. Kita juga telah melakukan penyitaan sebanyak 187 bidang tanah yang tersebar di beberapa tempat. 55 sebagaimana kita ketahui 55 alat berat dan 16 unit kendaraan bermotor. Terkait dengan smelter yang telah kita lakukan penyitaan, saat ini sedang kita lakukan upaya untuk tetap mengoperasionalkan, tapi tentu saja dilakukan dalam pengawasan penyidik, kerjasama dengan Badan Pengelola Aset yang dimiliki oleh Kejaksaan dan BUMN yang berkepentingan atau yang expert di bidangnya. Nah, kalau tadi kita sebut tadi, ya data yang sudah dilakukan penelusuran, nyaris 75% kapal sedot yang ada di Bangka Belitung itu terkonsolidasi, teraliri oleh dana-dana Harvey Mois. Nyaris. Nah, tinggal bagaimana memang kita lihat ada sekarang disparitas gitu ya. Ketika aparat Kejaksaan Agung berhasil menindaklanjuti ada dugaan tindak pidana korupsi dalam iup pertambangan PT Timah Tbk, tapi aparat penyidik di Polres di sana di Bangka Belitung sepertinya tidak selaras dengan tindakan penyidikan Kejaksaan Agung. Padahal kalau ini dilakukan berbarengan, saling berkolaborasi, maka tersangka makin banyak, tingkat kecenderungan pengembalian kerugian negara itu makin besar.
Jadi saran kita, Pak Jaksa Agung segera kontak Pak Kapolri supaya ini disatukan saja. Mending Kejaksaan Agung yang meriksa, gitu loh. Terkait kepemilikan pesawat atau jet pribadi milik Harvey Mois, tampaknya hingga kini masih terus diselidiki oleh pihak Kejagung. Ya, menurut Kejagung, jika jet pribadi tersebut memiliki keterikatan dalam tindak pidana pencucian uang Harvey Mois, pihaknya tak segan untuk menyita jet pribadi tersebut. Sebagaimana kita ketahui ada rumor tentang pesawat yang dimiliki oleh tersangka HM, itu sampai saat ini masih kita telusuri dan masih kita uji kebenarannya. Jangan berbohong kepada penyidik gitu. Ini pelajaran. Tidak baik kalau instrumen negara, penyidik hukum, aparat hukum kita kelabui, kita hadapi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak penting gitu ya. Artinya kalau dipanggil aparat hukum, udah ngomong yang terbuka, jujur saja gitu. Kan sudah kita prediksi dari awal bahwa operator dari semua ini adalah cenderung Harvey Mois. Tapi bos di atasnya ada, nggak bisa mungkir yang namanya RBS, nggak bisa mungkir. Jadi yang kita takutkan adalah ketika mereka mengingkari, meniadakan, timbul tingkat ketajaman atau ketersinggungan penyidik. Nah, saran kita jangan ngibul kepada penyidik. Kita dengar bahwa RBS waktu disidik itu kooperatif dan lain-lain. Iya, kita dengar itu. Kita tahu itu karena kita dapat informasi. Tetapi penyidik Kejaksaan Agung tentu tidak mau menyia-nyiakan momentum, peluang dan atau bukti jika udah menyangkut orang lain gitu. Semoga dengan kondisi sekarang data yang makin banyak, meningkat, padat dan tentu adekuat, Kejaksaan Agung mampu untuk menjerat orang baru yang menjadi tersangka.